Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kita bertemu lagi ya pada kesempatan kali ini secara virtual. Dan Ibu harap semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke anak-anak, Ibu ingin mengingatkan kepada kalian semua, jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran di Google Form yang linknya telah Ibu berikan di WA Group ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak, agar ilmu yang kita dapatkan di hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, berdoa selesai. Ya anak-anak, pertemuan pada kali ini masih dilaksanakan secara online. Nah, kali ini masih dengan video pembelajaran. Tapi Ibu harap kalian tetap semangat dan dalam menyaksikan materi ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan di tengah keadaan pandemi seperti sekarang ini. Jika tidak ada keperluan yang urgent, lebih baik di rumah saja ya. Oke, anak-anak semua, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Nah, anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Ibu harap kalian semua memperhatikan pembelajaran sampai selesai ya, karena di akhir pembelajaran nanti Ibu akan memberikan latihan soal. Oke anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas 3 subbab terkait pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Yaitu yang pertama ada pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi. Lalu yang kedua ada pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan sosial. Dan yang ketiga, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan budaya. Oke anak-anak, selanjutnya perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai lingkup atau skala. Dalam lingkup yang sempit, perubahan ruang dan interaksi ruang dapat terjadi antara desa dengan kota. Dan dalam skala luas dapat terjadi antara negara dan benua. Nah, pengaruh perubahan keruangan dan interaksi keruangan di benua Asia dan benua lainnya pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian anak-anak, yaitu pengaruh interaksi keruangan desa kota dan pengaruh interaksi keruangan antar negara. Nah, di sini sudah Ibu sajikan beberapa contoh gambar. Yang pertama mengenai interaksi antar desa dan kota, dan gambar kedua mengenai interaksi antar negara. Oke, kita lanjut ya. Di benua Asia dan benua lainnya telah mengalami perubahan alih fungsi lahan, yaitu dari lahan pertanian menjadi lahan perkotaan. Sebagai akibatnya, maka terjadi perubahan interaksi antara desa dan kota. Pada tahun 2015, sekitar 47% penduduk Asia tinggal di daerah perkotaan menurut World Population Data Sheet tahun 2015. Kalau di Eropa, perubahan seperti itu telah berlangsung lama anak-anak dan meningkat saat revolusi industri. Akibatnya banyak terbentuk kota-kota dan meningkatkan jumlah penduduk yang tinggal di kota. Nah, di sini ada beberapa negara di Asia yang memiliki penduduk kota lebih dari 50%, yaitu ada Singapura, Jepang, Korea Selatan, Brunei Darussalam, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Sedangkan untuk negara-negara dengan jumlah penduduk kota yang kurang dari 50% itu ada India, Thailand, Vietnam, Myanmar, Mongolia, Laos, Nepal, dan Bangladesh. Nah, anak-anak, perlu kita ketahui ada sejumlah faktor yang mendorong penduduk desa di Asia pindah ke kota, yaitu alasan ekonomi seperti makin terbatasnya lapangan kerja di desa, dan faktor lainnya seperti konflik, bencana alam, terbentuknya gurun, dan intrusi atau masuknya air laut ke arah daratan, sehingga masyarakat desa ini banyak yang
bermigrasi ke kota. Oke anak-anak, next slide. Di sini sudah Ibu sajikan gambar mengenai beberapa negara yang 50% penduduknya tinggal di perkotaan dan negara yang kurang dari 50% penduduknya di perkotaan. Di slide untuk penduduk yang 50% tinggal di perkotaan ada negara Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Brunei Darussalam. Sedangkan negara yang penduduknya kurang dari 50% di perkotaan itu ada India, Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Kalian bisa lihat di layar masing-masing untuk gambar negara-negara yang Ibu sebutkan tadi anak-anak. Nah, selanjutnya next slide kita bahas terkait dampak dari interaksi desa dan kota. Itu ada terbagi menjadi 6 dampak. Nah, Ibu sebutkan satu persatu ya. Yang pertama, makin beragamnya orientasi mata pencarian. Nah, dari yang tadinya hanya berorientasi pada pertanian, berkembang menjadi industri yang memanfaatkan hasil pertanian. Lalu yang kedua, makin meningkatnya produktivitas pertanian. Lalu adanya teknologi tepat guna atau cara bertani yang lebih maju gitu. Nah, yang ketiga, makin banyaknya sarana transportasi antara desa dan kota. Nah, sehingga memperlancar mobilitas penduduk maupun barang dari desa ke kota ataupun dari kota ke desa. Nah, yang keempat, budaya kota biasanya masuk ke desa. Jadi, banyak budaya kota yang akhirnya itu masuk ke desa seperti cara berpakaian, bahasa, seni, dan sebagainya yang tidak selalu sesuai dengan budaya desa. Nah, yang kelima, berkembangnya media massa yang membuat warga desa semakin melek dengan isu-isu politik yang sedang berkembang sehingga kesadaran politik warga desa terus meningkat. Dan yang terakhir, makin banyaknya guru dan sekolah yang dibangun di desa. Nah, ini membuat tingkat pendidikan di desa ini menjadi meningkat anak-anak. Lalu, sedangkan bagi kota sendiri, desa memiliki peran yang sangat penting. Interaksi keruangan antara kota dan desa membawa pengaruh terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan di kota. Secara ekonomi, kota memperoleh sumber daya dari desa, baik berupa sumber daya manusia, berupa tenaga kerja, maupun sumber daya alam, berupa hasil pertanian atau hasil tambang. Lalu penduduk desa yang bekerja di kota sebagian tidak menjadi penduduk kota yang sukses dan sebagian menimbulkan masalah kemiskinan di kota yang tampak dari adanya permukiman kumuh. Lalu yang terakhir, kota dihuni oleh penduduk pendatang dari desa yang sebagian masih mempertahankan budaya atau cara hidup di desa, anak-anak. Oke, selanjutnya kita bahas pengaruh interaksi keruangan yang biasa terjadi antar negara dan antar benua. Nah, jarak yang jauh kini tidak lagi menjadi hambatan dalam melakukan interaksi yang berkaitan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta transportasi. Jadi anak-anak, peristiwa di suatu negara dengan cepat dapat disaksikan oleh penduduk di negara atau benua lain. Nah, pengaruh antar negara dapat berupa pengaruh ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Tapi yang minggu ini kita bahas hanya 3 dulu ya anak-anak, yaitu pengaruhnya di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Oke anak-anak, next slide yang pertama kita bahas terkait dengan pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi. Nah, interaksi antar ruang terjadi karena adanya kebutuhan yang salah satunya adalah kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara. Nah, negara yang memasok kebutuhan tersebut memperoleh keuntungan ekonomi dari barang dan jasa yang dipasoknya. Keuntungan tersebut menguntungkan sebuah negara karena banyak tenaga kerja yang terlibat dan diperolehnya devisa negara dari hasil penjualannya.
Nah, jadi untuk interaksi di bidang ekonomi ini berkaitan dengan adanya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh sebuah negara dan adanya keuntungan ekonomi ya untuk negara lain sehingga menimbulkan keterkaitan antar negara dan terjadilah interaksi dalam kehidupan ekonomi. Lalu di slide juga sudah Ibu tampilkan nih salah satu barang yang penting dalam interaksi ruang antar negara di bidang ekonomi, yakni mesin industri yang banyak sekali diperlukan dalam produksi barang dan jasa ya anak-anak. Kalian bisa lihat di slide yang Ibu sajikan. Oke, yang kedua nih ada pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan sosial. Nah, interaksi antar negara dan benua juga melibatkan manusia sebagai pelakunya. Interaksi sosial antar manusia yang memiliki kehidupan sosial berbeda kemudian terjadi. Interaksi tersebut dapat terjadi dengan saling bertemu atau melalui media komunikasi. Sebagai contoh, adanya wisatawan dari negara lain yang datang ke Indonesia. Nah, kalau untuk di bidang sosial, interaksi ini erat kaitannya dengan interaksi yang terjadi antar manusia dengan manusia lainnya. Jadi, manusia sebagai pelaku utama dalam adanya interaksi di bidang sosial. Nah, di slide juga sudah Ibu tampilkan gambar wisatawan mancanegara ke Indonesia yang merupakan salah satu contoh interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan sosial ya anak-anak. Nah, yang ketiga ada pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan budaya. Saat ini, interaksi antar ruang tidak hanya bertemu secara fisik melalui tatap muka. Media transportasi dan komunikasi membuat interaksi ruang dapat terjadi lebih intensif. Kemajuan teknologi transportasi juga mendukung terjadinya interaksi budaya secara langsung melalui pertemuan antar masyarakat dan budayanya secara fisik maupun secara tidak langsung. Nah, anak-anak, selain itu juga kemajuan teknologi komunikasi sangat mendukung interaksi budaya secara tidak langsung. Jadi, interaksi dalam bidang budaya ini sangat pesat sekali ya perkembangannya. Di slide juga sudah Ibu sajikan beberapa gambar contoh interaksi secara langsung dan secara tidak langsung melalui teknologi komunikasi ya anak-anak. Oke, next slide. Nah, ini pembahasan kita yang terakhir nih ya pada pertemuan hari ini. Ini mengenai contoh-contoh interaksi antar budaya di dunia yang terjadi pada masyarakat ya anak-anak. Peristiwa budaya dari suatu masyarakat dengan mudah dapat disaksikan oleh masyarakat di daerah yang berbeda. Nah, budaya tersebut kemudian mempengaruhi budaya masyarakat yang menyaksikannya. Sebagai contoh, cara berpakaian seorang artis Hollywood dengan cepat ditiru oleh masyarakat di negara lainnya atau di benua yang berbeda. Lalu contoh lainnya juga ada makanan Cina yang telah lama banyak ditiru dan mempengaruhi masyarakat di negara lainnya. Nah, di slide juga sudah Ibu sajikan gambarnya ya mengenai fashion Hollywood yang banyak sekali ditiru oleh masyarakat di negara-negara yang ada di dunia dan makanan Cina yang juga banyak diminati oleh masyarakat di negara lainnya. Kalian bisa lihat di layar masing-masing untuk gambarnya ya anak-anak. Oke, baik anak-anak, sekiranya itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk materi pembelajaran kita pada hari ini. Dan Ibu ingin mengingatkan setelah menyaksikan video pembelajaran ini, jangan lupa untuk mengisi latihan soal yang Ibu kirimkan di grup ya. Oke, Ibu cukupkan untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan dalam kata maupun penyampaian materi hari ini, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat walau belajar dari rumah dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan ya anak-anak. Ibu juga ingin mengucapkan selamat berakhir pekan untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.